Assalamualaikum teman-teman semua. Jadi kali ini kita langsung aja ke part 3. Tentang perskripsian. Sekarang kita langsung aja ke Narasumber kita sebelumnya yaitu Kakak Inggit. dan kita kan bahas tentang Kompre. ujian komprehensif. Nah, langsung aja nih kita tanya sama Kak Inggit. Apa sih Kak ujian komprehensif itu menurut Kakak? Menurut aku, ujian komprehensif itu adalah suatu ujian yang menentukan hidup matinya kita di suatu perkuliahan selama 3-4 tahun. Why? Kenapa itu menjadi anggapan tentang kompre? Mengapa pikir? Iya, dan juga pasti kompre itu tuh kayak yang serem banget gitu. Semua orang tuh kayak, Iya. aduh kompre gimana nih? Sama kayak anggapan kita waktu UN sekolah dulu, itu ditentukan dalam waktu 3-4 hari. Iya. Nah, begitupun aku beranggapan tentang kompre kayak gitu. Dalam 1 hari atau 2 hari, itu hal yang dapat menentukan kalian lulus atau enggaknya berkuliah selama 4 tahun kayak gitu. Dan persiapan Kak Inggit nih, apa aja sih yang disiapin untuk ujian komprehensif ini? Pastinya belajar. Nomor 1 ya. Nomor 1, terus buka buku lagi dari semester awal terus sampai semester akhir, itu dibaca lagi materi-materi kita, terus materi tentang konsentrasi kalian itu sendiri harus diperdalam juga. Yang pastinya sih kalau kompre itu dosen sering nanya materi-materi dasar, jadi jangan kalian anggap materi dasar yang semester 1 atau semester 2 itu adalah hal yang sudahlah pasti Gampangin ya, gampangin. Justru itu yang dosen mau tanya, mau ngerimain lagi kita tuh paham atau enggak tentang jurusan kita ini. Oh, jadi berbeda sama sampel sebelumnya ya Kak. Kalau di kompre itu lebih kayak dasar-dasar dari jurusan kita yang kita ambil itu apa gitu. Oh, jadi makanya kita perlu buka-buka lagi buku-buku semester awal, 2, 3, 4 dan seterusnya gitu. Nah kan kayak gitu akuntansi nih ya. Kira-kira di kompre ini ditanya nggak sih tentang AKL? Kan di akuntansi itu paling susah tuh AKL. Kira-kira ditanya nggak sih AKL? Tergantung ya. Sebenarnya, nah dosen pembimbing 2 aku ini kan sebelumnya ada teman-teman yang ditanyain AKL tuh tiba-tiba. Jadi kan aku udah persiapin duluan tuh belajar AKL dengan walaupun nggak baik-baik banget, tapi istilahnya tuh mengerti lah yang dasar-dasar dari AKL itu sendiri. Jadi udah persiapin banget, alhamdulillahnya sih beliau nggak nanya AKL itu. Kan AKL tuh kita tau lah ya, nggak di Unsri aja, di univ lain tuh juga yang pelajaran paling sulit banget itu tuh kan. Berarti tergantung masih dosennya ya Kak ini ya. Dosen itu berhak nanya apa aja waktu kompre. Itu sih. Cuman yang Dari harus kita kitanya perhatikan, yang Siap. harus kita perhatikan banget tuh yang dasar-dasarnya banget ya, kayak laporan keuangannya gitu. Bener banget. Siklus akuntansi gitu ya. Kan berarti Kakak kemarin komprenya online ya? Iya. Karena pandemi. Nah, kira-kira apa sih hambatannya dan suka duka aja kali ya? Iya, suka duka. kompre online atau manfaatnya yang dari perbedaan dari kompre online Sama yang offline. itu apa? Mungkin ada nilai plus dan minusnya? Kalau bersyukurnya kompre online itu nggak tatap langsung dengan dosen pembimbing dan dosen penguji. Jadi ada sedikit kelegaan tersendiri buat kita itu nggak natap langsung nih muka si dosen yang bisa jadi kita tuh pressure-nya semakin bertambah atau Tinggi, gimana. Lebih rendah ya daripada Itu sih salah satu sukanya. Tapi dukanya ya online, misalnya tiba-tiba kuota habis, jaringan internet mati, yang pakai wifi terus tiba-tiba lampu mati, kan itu yang menjadi penghambat kita. Bisa aja si dosen membatalkan kompre kita pada hari itu dan menundanya ya nggak tahu kapan. Berarti juga kalau untuk online ini yang mesti diperhatikan itu jaringan nih ya Kak ya. Itu Karena kan ngeri banget Kak, kayak cerita-cerita yang teman-teman kita yang udah nih Iya. lagi kompre Tiba-tiba hilang sinyal. terlock out sendiri gitu kan. Sampai ada dosen yang bilang, ya udah kalau kamu nggak bisa sekarang next aja. Iya, Udah gitu. nangis Iya, tuh. benar-benar. Kasian Padahal banget. memang komplainnya udah dinanti-nantikan banget, tiba-tiba dibatalin gitu loh.
Ibaratnya tuh udah di ujung jurang, tapi bukan Jadi di ujung perjalanan mau sampai nih, mau finish nggak jadi, mundur lagi gara-gara ya Jaring. hal-hal Iya. yang sepele, jaring. Bener sih. Jadi kalau misalnya udah kompre, rasanya pasti lega banget di kan ya, pasti yang kayak akhirnya kompre, seneng kan, udah nggak lagi tersiksa lah. Nggak lagi harus belajar lagi. Iya, iya. Kan belajar dari semester 1 sampai semester 6 tuh gimana ya, Iya, rasanya udah iya. tahu sendiri ya. Jadi kayak beban-beban tuh udah Betul, kayak udah luntur pas aja semester. Terus tahap-tahapan selanjutnya tuh apa sih yang perlu kita lakukan nih Kak setelah kompre? Setelah kompre misalnya nih ada teman-teman yang dosennya mau revisi, itu ya pasti kita revisi lagi. Terus yang paling penting sih kita tuh prepare ya administrasi untuk kita wisuda, untuk penerbitan ijazah gitu sih. Dan juga kan waktu setelah kompre itu masih pandemi. Dan jarak kampusku dengan tempat tinggal aku tuh kan jauh banget karena berbeda kota dan kabupaten. Cukup lumayan jauh, nggak jauh banget. Nggak ada transportasi umum waktu pandemi. Jadi itu sih kesulitan transportasi untuk pengurusan administrasi dan sebagainya. Jadi Kakak kemarin tuh gimana waktu ngurus administrasi untuk ke kampusnya, kan jauh kan? Nebeng. Nebeng orang itu udah paling pas banget. Iya, Kita betul cari dulu banget. nih temen, ada nggak ya yang satu masalah sama kita Iya. yang kira-kira bakal kesana juga. Mm-mm. Nebeng dong, boleh lah. Cek minyak aja. Jadi kalau misalnya kayak bareng-bareng juga terasa lebih asik ya, nggak sih? Kayak berasa sendiri kan? Benar. Jadi masalah tuh ibaratnya teratasi secara bersama lah. Iya. Bahagianya lebih dapat lagi ya, walaupun kan pasti setelah kompre itu kan teman-teman pada dengan kehidupan masing-masing lah kan, kayak bisa ketemu beda-beda. lagi. Jadi kayak memang dapetin kebersamaan lagi gitu ya. Apalagi pandemi gini kan, corona. Iya. Bisa jadi salah satu hikmah, bisa jadi salah satu cobaan gitu ya. Oke nih, ini kan udah kompre ya. Iya. Mau tanya-tanya pasca kompre boleh kali ya. Dunia sekarang Iya, dunia sekarang tuh Kakak lagi ngapain sih sekarang? sibuk ngapain aja Iya. ya. Pengangguran. Pengangguran Ya, selain selain banget ya. Pengangguran itu ada yang mungkin lagi buka bisnis Iya, atau lagi atau- belajar sesuatu hal yang Mm. buat selanjutnya mau tes CPNS dan lain sebagainya. Ya, yang pastinya pengangguran yang nggak pengangguran banget lah ya, Iya. yang bukan nggak ada kerjaan di rumah, masih ya di rumah ngerjain pekerjaan rumah, bantu orang tua. Terus juga ada ya sedikit usaha lah ya, kayak buat usaha makanan kayak gitu. Terus Boleh nih dikasih tahu usaha makanannya apa nih Kak? oh iya, Kan aja follow di Instagram namanya nom_nomnyam. Itu spaghetti panggang enak, Palembang ya. tapi di Palembang. Nanti kita kasih linknya di description box. Jangan lupa like, comment, dan pesen. Dan kita udah nyobain beberapa kali. Enak, serius. Nah, terus untuk kedepannya mungkin ada plan-plan selanjutnya. Kalau dari pribadi aku mau lanjut ke kerja. Kan biasanya orang sudah S1 tuh ada 2 pilihan nih, Iya. mau kerja atau S2. Atau tiga atau menikah. Menikah belum belum. Doi belum ada nih. belum tahu dari ke depan yang hidupnya gimana coba. Mungkin entar aja itu. Jadi apa Kak planningnya Kak? Planning aku setelah S1 ini ya bekerja gitu. Jadi sekarang masih sibuk dengan kerjaan ya. Masih tahap pencarian kerja, bukan pencarian doi. Pencarian kerja. Doi mah gak usah dicari. Waktu sukses pasti doain dateng. Iya, ya. pasti. Nah, oh jadi mau kerja gitu Kak. Katanya nih dengar kabar ya, katanya bulan 3 tahun depan tuh bakal ada bukaan CPNS. Itu udah ada persiapannya apa belum sih? Persiapan ada lah ya, sedikit-sedikit kita pastinya belajar. Terus ya kalau rezekinya bukan di PNS ya disyukurin aja. Pokoknya kalau sekarang ini apa yang ada di depan mata, itu lowongan apapun itu diikutin. Ya kita pasrah aja lah dengan Allah. Ya selagi kita sudah usaha. Yang penting Usaha itu dan doa. usaha Dan doa. tawakal. Iya, benar. Benar banget.
Nih, habis kita ngikutin tadi tuh masalah doi tadi. Kira-kira planning buat nikah itu di umur berapa sih? Kan kita tuh nggak ada yang Iya, tahu ya, siapa yang tahu. Tapi Tapi kan pasti kita, setiap individu itu kita punya planning ya, targetan. kita gitu. Kira-kira nih, Umur jauh banget sekian. ya melenceng dari pembahasan. Tapi nggak apa-apa lah ya, kita mau tahu ke depan Iya. kayak gitu kan. Kira-kira umur berapa sih Kak pengen memajukan kehidupan yang lebih jauh lagi gitu loh, keluarga gitu, pengennya tahun Mengganti berapa? status Pengennya tuh single umur ini. berapa? Umur berapa? Itu out of the topic. Tidak mau jawab. Ya siapa tahu kan, mungkin Ada aja teman-teman yang nonton ini salah satu penasaran juga sih lo. Ayo umur berapa sih? Iya. Ya, kira-kira aja gitu. Idealnya anak-anak perempuan lah ya, anak-anak bukan anak-anak, idealnya wanita. Ya 25, 26 kayak gitu. Kalau dia 28. wanita. Hei, kalau Kak Pau gimana? Umur berapa? 24, 25. Kita tungguin aja ya. Berarti pertama kali Kak Pau. Oke. Ya, belum tentu. Iya makanya kan tadi kan planningnya 24-an tuh Jam kan. 24, 25. Berarti 2 tahun lagi Tergantung dong. aja. 2 tahun lagi kita tunggu ya undangan. Amin. Untuk Kak Pau. Kak Pau. Melenceng jauh banget dari pembahasan, maaf ya teman-teman. Jadi untuk closing statement nih, kita mau tahu closing statement mungkin dari Kak Enggit untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan kompret. Adik tadi mungkin bisa disampaikan. Ya pastinya belajar. Itu nomor 1. Nomor 2. Nomor 1-nya adalah doa. Doa ibadah. Apa ya? Iya belajar. Terus minta restu dengan orang tua. Pasti itu supaya jalan kita tuh ya lancar waktu kompre. Gitu sih, banyak-banyak baca juga. Tuh. Ya, mata kuliah dasar tuh harus tahu ya teman, Harus hatam teman-teman pelajari. gitu. Jadi itu tuh closing statement dari Kak Enggit. Makasih ya Kak Enggit udah mau sampai part 3 buat video sama kita, udah sharing-sharing. Iya. Dan tentunya bermanfaat banget. Dan buat kalian yang pengen tahu lagi tentang sharing apa yang pengen kita bagi sama Kak Enggit, jangan lupa like, comment, dan share. Komen aja nih di kolom komentar gitu. Iya, kalau ada pertanyaan lain tuh bisa di kolom komentar Kita mau teman-teman. request juga mau Q&A atau sama Kak Enggit, mungkin Iya. mau Q&A boleh Atau juga. Q&A dengan tamu-tamu yang lain, bintang tamu yang lain, boleh banget Boleh request banget. siapa aja ya teman-teman semua. Jadi segitu dulu video kita kali ini. Buat yang lagi kompre jangan lupa semangat dan jangan lupa belajar, tetap usaha dan doa. Oke. Dadah teman-teman. Sekian dulu video dari kita. Jangan lupa untuk like, comment, Subscribe. dan jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya agar kalian tahu kita upload video. Kita akhiri. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.